Dulu segalak-galaknya ortu saya, begitu dia ngarah marah, sebagai anak kita yang minta maaf. Sekarang udah kita jadi ortu, kita marah-marah sama anak, kita juga yang minta maaf. Zaman udah berubah. Itulah yang harus kita renungkan, zaman memang udah berubah. Makanya inilah yang dipahami oleh Ali bin Abi Thalib sebagai addibu auladahum fi zamanihim. Didik anakmu sesuai tantangan zamannya. Makanya salah satu kemampuan kita dalam ilmu parenting, kemampuan membaca tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda zaman, agar kita bisa mengenal dan mengantisipasinya. Apalagi generasi yang sekarang dididik ini tidak bisa lepas dari pergaulan di sekitar mereka. Nah, inilah salah satu profil kids zaman now. Disebut zaman now itu identik dengan zaman cyber, ya. Generasi cyber ini yang mutlak kita tidak bisa pungkiri. Di mana di zaman ini anak-anaknya disebut I generation atau generasi Z, generasi net atau generasi internet, sama saja. Kenapa disebut generasi internet? Karena pengasuhan di zaman ini itu sangat tergantung atau sangat dipengaruhi oleh internet. Salah satunya adalah ketika anak-anak kita sudah terpapar internet dari kecil, umumnya kelahiran tahun 95 ke atas. Orang tua zaman dulu kalau anak nangis responnya beda. Apa reaksinya? Biasanya langsung digendong, terus mukanya di gitu ya. Tuh burung, tang ting tung begitu. Dia itu orang tua zaman dulu. Kenapa? Dia menjadikan dirinya sebagai objek. Beda dengan orang tua zaman now. Itu upin ipin. Ya, baby shark dududu, baby shark dududu. Ayo. Anak langsung diam kan? Langsung dia melihat. Kita, dan inilah pembedanya. Ketika anak sedang nangis lantas kita berikan gadget, kita sedang memberi pesan yang tanpa sadar akan muncul berhari-hari dan tertanam dalam alam bawah sadarnya. Apa pesannya? Nak, kalau kamu nangis, cari gadget sebagai teman penghiburmu. Nak, kalau engkau sedih, ada upin ipin dan teman-temannya akan setia menjadi kawanmu. Inilah salah satu kesalahan fatal. Makanya salah satu pembeda pengasuhan di zaman dulu, zaman sekarang itu adalah rusaknya ikatan batin. Sebab ortu menjadikan gadget sebagai shut up games. Nih, diam. Tapi anak justru di umur-umur ini putus ikatannya. Di saat dia harus banyak berinteraksi dengan orang tuanya, maka orang tua memasukkan media sebelum waktunya, sehingga mereka sadar bahwa media itulah yang akan menjadi teman setia dalam keadaan mereka dalam keadaan terluka hatinya. Makanya jangan salahkan kalau anak udah ABG itu lebih banyak curhat di Facebook, lebih banyak curcol di sosmed. Karena itu banyak ortu yang kaget. Kemudian interogasi, kok kamu gak bilang sih? Mama dapat tuh di postingan, kamu kata udah pacaran ya dia. Ya Allah, kamu udah lama gak sekolah, kenapa sih gak bilang? Apa masalah sama guru kamu? Dan semua hanya kita ketahui lewat sosial media. Kenapa ini terjadi? Karena kita telah merusak sesuatu yang paling penting dalam pengasuhan. Dan Allah secara tersirat sudah menyebutkan ini di dalam surat An-Nahl ayat 78, termasuk juga dalam surat As-Sajdah ayat 9, dalam surat Al-Ahqaf saya lupa ayat berapa, surat Al-Mu'minun, surat Al-Isra, di mana Allah memberi kabar tentang apa yang pertama kali harus distimulan oleh orang tua. Allah berfirman, contohnya dalam surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah keluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dan Allah menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur.
Di beberapa ayat polanya selalu sama, pendengaran, penglihatan, hati, pendengaran, penglihatan, hati. Apa pesan Allah lewat ayat ini? Allah ingin memberitahu kita, siapa yang waktu kecil sering didengar suaranya oleh anak, siapa yang waktu kecil sering dilihat wajahnya oleh anak, itu yang kelak akan mengikat hati anak. Maka kalau ibu dari kecil, bapak dari kecil, anak itu jarang dengar suara ibu, lebih banyak dengar suara TV, suara mesin game, wajar dia nggak punya yang namanya ikatan batin. Itulah kenapa ibu kalau netein jangan sambil WA-an, netein udah belum, udah cepetan gitu. Nggak diajak ngobrol, padahal anak butuh lebih banyak merekam suara ibunya. Kenapa Rasulullah mencontohkan kalau bicara sama bayi khususnya di bawah 6 bulan harus beradu muka dengan muka, face to face. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, Rasulullah kalau bicara sama cucunya, dalam hal ini nama cucunya Umamah, anak dari Zainab dan Abul As, Rasulullah tuh menjulurkan lidahnya, kemudian cucunya tertawa dan ingin menggigit lidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Rasulullah mengajarkan kita agar wajah kita harus banyak di scan. Dan ternyata menurut penelitian sangat tepat, karena bayi khususnya di bawah 6 bulan jarak pandangnya maksimal 30 cm. 30 cm. Jadi kalau ngomong bayi nggak boleh dari jauh. Adek siapa tuh? Dia bingung. Harus dekat. Dan efek dari kita sering dilihat dan efek sering didengar, efeknya anak terikat hatinya. Maka fase 6 bulan ke atas muncullah salah satu hal yang akan dialami setiap ibu yang benar dalam pengasuhannya, apa? Anak mengalami bau tangan. Istilah yang selama ini ibu hindari, padahal itu adalah wajib dilalui. Apa-apa mama, apa mama, digendong sama bapak nggak mau, itu benar, itu wajib. Makanya jangan GR kalau bayi di atas 6 bulan itu jadi bayi bergilir. Tuh bayi bergilir sama siapa aja mau, ini calon korban pelecehan seksual. Kenapa? Anak harus punya yang namanya daya selektif. Ini mamah pengasuh utama, ayah yang kedua, kemudian ini nenek, ini pembantu, dia punya daya selektif. Jadi jangan GR kalau anak kita sama siapa aja mau. Anak saya mah sama siapa aja mau. Itu tanda ibu gagal mengikat hati. Maka kenapa saya bilang fase yang harus dilalui itu namanya dependent. Nah, salah satu hal yang fatal di zaman now ini adalah ketika anak-anak kita dimasukkan dari kecil itu dengan media, maka ikatan batin sama ibunya khususnya itu rusak. Makanya salah satu fase yang harus lalui setiap wanita, yaitu anak itu punya namanya ketergantungan sampai umur 2 tahun. Ya, apa-apa mama, apa-apa mama. Pampersnya ganti anak nggak mau, maunya sama mama. Tak dulu saya nggak mau, maunya sama mama. Itu benar. Makanya di umur ini jangan GR kalau anak terlalu cepat mandiri. Belum saatnya. Ya, anak umur 1 tahun bangun tidur bikin kopi sendiri, terus kita GR, kita upload di Instagram kita, anak saya tuh lihat tuh, subhanallah. Entar dia umur 3 tahun minta ngekos di samping TK, baru nyaho. Mama TK Al-Falah kan punya kos-kosan. Kita harus lalui fase ini. Dampaknya apa? Dampak ikatan batin ini, anak-anak itu di usia dewasanya punya sensitivitas emosi. Makanya kalau dia udah kuliah, pulang dari kampus terlambat, kemalaman, handphonenya mati, kemudian dia pulang jam setengah 10-an, ternyata mamanya nunggu di pojokan sambil nangis, dia langsung bilang, ya Allah, mama maafin ya aku, tadi handphoneku mati. Padahal mamanya nangis gara-gara nonton drama Korea, kan kita nggak tahu. Tapi karena sensitivitasnya dia kuat, jadi dia cepat, maafin ya ma, gitu ya. Sementara anak zaman now banyak yang nggak peka, mamanya nangis buram bodoh amat, dia sibuk aja. Dan itu yang kenapa kesalahan kita sejak awal. Nah, kesalahan ini mulainya dari mana? Karena nggak mau repot. Itulah yang selalu saya bilang. Makanya kalau sekarang ada yang cerita ke saya, Ustadz gimana ya, anak saya itu udah kecanduan banget gadget, kalau dipanggil tuh iya gadget, aduh bingung ya, kadang-kadang seharian di kamar aja. Saya tanya balik, yang ngasih gadgetnya siapa?
Saya, Ustaz. Yang ngisiin paket kuotanya siapa? Saya, Ustaz. Terus anak make apa salahnya? Yang ngasih situ, yang ngisiin paket kuota situ. Lah terus anak make, terus kita ngomel-ngomel. Beda kalau anak kecanduannya karena rokok, kita nggak ngasih. Tiba-tiba dia beli yang lain, ini kan enggak, kita yang ngasih. Jujur, kenapa anak candu gadget? Kan cuma satu jawabannya, karena nggak mau direpotin. Ya habis saya lagi ini Ustadz, saya lagi bisnis online nih, orderan lagi banyak. Tadi dia minta ini, pada dia ini, ya udahlah saya kasih aja. Itu. Jadi kalau ditanya, saya sendiri tegas kalau ditanya, Ustadz, memberikan gadget sama anak di bawah 2 tahun haram. Di bawah 2 tahun haram. Kenapa? Nanti ibu tahu efeknya ketika anak tak merasa ibu menjadi bagian penting dalam kehidupannya. Kalau udah 2 tahun ke atas, itu pun diberikan maksimal. Ya, kalau kata Bu Eli, terpapar layar datar itu 30 menit sehari. Jadi nonton TV, kalau udah nonton TV lebih 30 menit, itu anak sudah rusak.